Oke, selamat pagi, kembali lagi dengan Pak Ustadz di Cangpai. Ini video part 2 untuk project bike R28 ya, Yamaha R28. Jadi kan ceritanya motor saya suruh bawa pulang dulu untuk dirayen. Sekarang motor posisi sudah dibalikin, cek apakah ada problem atau apa. Nah, problemnya itu hanya satu, packing head itu bocor. Oke, bisa dilihat di sini ya. Oke, jadi ini motornya di bawah udah rayen 500 kilo. Nah, ini bisa kalian lihat di area bawah sini. Ini packing head bagian atas ini bocor. Kenapa bocor? Karena ini saya cuma pakai satu lapis. Packing ini kan dibawain juga sama ownernya. Nah, kemungkinan besarnya adalah memang pada bagian packing yang ini karena berkali-kali dibongkar, jadi dia bocor ya. Ini nanti kita ganti packing baru. Namun begitu, untuk packing baru kita harus bikin lagi karena kan ukuran piston dan boringnya itu dia nggak standar. Jadi packing yang dibeli sama owner itu packing standar, kita harus beli lagi packingnya. Sama ya, satu hal lagi, sebenarnya ada problem pada bagian ini tutup klep yang seperti glass sloki yang seperti ini nih. Nah, ini untuk bagian piston satu yang sebelah kiri, paling kiri itu dia seret dengan headnya dan menimbulkan bunyi. Nah, untuk bagian sini tidak ada bunyi, tapi untuk bagian sebelah kiri itu ada bunyi. Kenapa kok nggak dibenerin pas kemarin Pak Ustadz? Nah, jadi ceritanya waktu itu saya kira motor ini awalnya itu halus gitu, tapi ternyata setelah saya ceritain ini kemungkinan yang kemarin seret itu menimbulkan bunyi. Si owner bilang, oh itu udah dari dulu seperti itu, dan ini udah lebih halus. Kemarin sebenarnya Pak Ustadz udah kerok untuk bagian head yang tempatnya ini, hanya saja mungkin masih kurang plong karena memang dia masih agak sedikit seret seperti itu. Oke, nanti kita lanjut, kita bongkar motor ini, kita OTW bengkel dulu. Oke ya, jadi ini rainnya udah selesai, maka kita ganti semua. Ini filter oli baru, ini olinya cuma karena ini request dari ownernya. Sebenarnya saya nggak dukung oli sesat kayak gini, ini oli mobil ya, karena kalau pakai oli sesat kayak gini koplingnya selip. Oke, jadi ini udah dilepas covernya, jangan lupa di setting top. Kalau kalian bongkar mesin, topnya seperti ini ya, R25 topnya. Ini kita yang kemarin saya maksud adalah menyebabkan bunyi adalah bagian yang sebelah sini nih. Jadi di sini itu tutup yang seperti ini itu susah sekali dicopot, dia seret. Kita lanjut lagi nanti kalau udah kebuka. Nah, oke, jadi ini ya topic klep yang saya maksud, yang bikin ada suara tek 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 tek. Ini tuh di bagian sini tuh kalau dimasukin itu susah dan dikeluarin itu juga susah, dia seret ya, seret. Ini nanti tak amplas bagian ininya biar lancar masuk.
Oke, jadi ini kondisi pistonnya dan linernya kondisi bagus, ngerayennya bagus, nggak ada baret sama sekali, aman, kompresi aman juga. Tapi ini kayak kerak banget, ini sangat bergerak ya. AFR-nya terlalu basah karena ini pakai turbo. Ini pasti pakai turbo kayak gini. Yang bikin bocor itu adalah ini loh, karena ini jalan oli dan juga di sini. Jadi dia masuk ke sini kemudian bocor lewat sini sela-sela ini. Oke, ini packing yang lama udah kita ganti, cuma 1 lembar dan memang udah gak sempurna jadi ya bocor. Ini semoga udah diganti packing baru, udah selesai. Besok kita ke dyno. Oke, jadi Project R28 lanjutannya yaitu kita mapping PCV, kemudian naik ke dyno yang buat ini. Kita udah di Mototech, tempat dyno di Jogja yang paling sering dipakai itu di sini. Jadi ini tak bawa ke sini karena mappingan kemarin yang cuma mapping biasa aja, yang penting atasnya aja ada isinya, atasnya kosong, jadi mapping rayen lah kemarin. Oke, kita lanjut nanti naiknya gimana. Oke, jadi ini namanya AFR meter. Ini kalau nyeting nggak pakai ini susah, asli susah. Jadi ini harus ada. Ini tak setting aman nanti ya kita nyari AFR sempurnanya di mana. Kalau biasanya sih harusnya di 12,8 di angka segitu. Tapi nanti kita lihat apakah dia kalau misalkan terlalu basah powernya ngedrop apa enggak gitu ya. Oke, saya keluar dulu dari ruang dyno, nggak kuat, pusing kayak ya namanya kehabisan oksigen, isinya karbon dioksida semua di dalam, jadi ya seperti itu. Ini saya biarkan setting selesai dulu, nanti kalau misalnya ini baru tak cek untuk bacaan AFR ya, karena ini yang paling penting sebenarnya nyeting AFR untuk motor yang cc-nya udah nggak standar, karena yaitu yang seperti saya bilang kemarin, dia pakai piston yang ya kurang bagus, mau nggak mau dia harus main basah. Oke, jadi ini hasil dynonya seperti ini ya. Dia drop di RPM 11 karena floating itu tadi, jadi nggak kita lanjut, karena kalau lanjut ditakutkan klepnya itu bengkok. Dan ini nanti saya diskusi aja dulu sama si owner. Ini aja informasi, ciri-ciri motor floating itu seperti ini. Jadi dia RPM drop, kemudian ngisi lagi, itu klepnya floating. Dia dalam beberapa detik itu dia berhenti, nggak balik. Itu seperti ini. Jadi loss kompresi, kemudian jalan lagi kompresinya, dia ngisi lagi, tapi kan udah drop ya, akhirnya kayak gitu. Oke, jadi saya akan jelasin tentang floating ya, yang kemarin soalnya kan. Oke, sini ada head. Ini headnya Ninja Mono ya, saya ambil contoh head. Kemudian ini ada klep ya. Kan kita tahu kalau namanya klep itu dia harus buka tutup ya. Dan buka tutup ini diatur oleh namanya noken, dan dia bisa buka dan nutup itu karena ada pernya. Per ini yang ngunci dia untuk selalu menutup seperti ini. Jadi kalau kita nggak pasang noken, dia pasti akan selalu menutup seperti ini. Nah, floatingnya gimana Ustadz? Floatingnya itu kayak gini. Floating itu terjadi bisa di dua sebab. Yang pertama, biasanya pada umumnya dia itu pernya itu kurang bagus, jadi di RPM tinggi
pernya itu nggak bisa main secara cepat. Si klep itu dia nggak langsung balik, jadi klep itu buka diem seperti ini dulu, kemudian ketika ada dorongan piston dia baru mau balik seperti ini ya. Itu yang floating pada umumnya seperti itu. Nah, yang terjadi apa, kok powernya turun tapi RPM-nya nggak turun, powernya ngedrop tapi ngisi lagi. Ya itu tadi, ketika si klep ini nggak menutup balik seperti ini, kompresinya bocor, jadi powernya itu turun. Nah, kalau dia nutup, kompresinya nggak bocor ya, seperti itu. Ngisi lagi, itu seperti di grafik tadi, dia mau ngisi lagi deh karena kedorong, nutup lagi, jadi kompresinya ada lagi. Nah, untuk penyebab utama tadi adalah per klep tidak support. Umumnya kalau untuk per klep itu biasanya kalau di RPM tinggi, misalkan motormu itu limiternya 10.500, kalian buka limitnya, pernya nggak diganti, itu bisa floating seperti itu. Nah, hanya saja untuk kasus R28 yang kemarin itu kasusnya adalah masih sama seputar yang kemarin, yaitu bucket atau tutup klepnya itu seret dengan head, jadi dia baliknya itu seret ya. Jadi klep prinsipnya sama, dia harusnya balik tapi dia malah tetap buka seperti ini, kemudian balik, pas balik ngisi lagi seperti itu. Ada lain juga, misalkan si klep ini terlalu berat, jadi per itu kerjanya terlalu berat, dia nggak mampu mengangkat si klep untuk ke atas. Karena biasanya ini terjadi di motor-motor herek yang udah upgrade klep di batang yang lebih besar. Karena kan kalau nyari klep yang gede-gede biasanya terbatas ukuran. Nah, itu biasanya menyesuaikan dengan si batangnya itu gede-gede, biasanya pakai klep mobil. Nah, itu kayak gitu pernya, kalau nggak bagus dia itu floating ya, seperti itu. Oke, jadi gitu aja tentang floating, kok bisa RPM nggak turun tapi powernya turun terus ngisi lagi. Efek jeleknya apa Pak Ustadz? Efek jeleknya kalau kalian pernah nemu mesin yang payungnya ini hilang, jadi mesin jebol terus payungnya ini nggak ada, nah itu biasanya floating, kemudian ketabrak sama namanya pistonnya bolong, payungnya ini hilang, itu floating seperti itu. Oke, sampai jumpa di ngaji.